Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-qawiyyul matin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh as-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sayyidil awwalin wal akhirin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita bersama-sama pada malam ini di tempat yang penuh berkah ini. Salawat dan salam keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada seluruh keluarga, para sahabat, zuriat dan pengikut beliau. Para muhibbin rahimakumullah, at-targhibu fima yuqalu 'inda an-naum wa hinal istiqaz. Ini adalah menggemarkan, memberikan dorongan pada sesuatu yang dibaca ketika hendak tidur dan ketika bangun daripada tidur. Para muhibbin rahimakumullah, tidur itu adalah sesuatu yang sangat penting. Tidur itu adalah sesuatu yang mempunyai arti yang sangat besar, baik untuk jasmani atau rohani kita. Oleh karena itu, banyak hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kitab-kitab yang dikarang oleh para ulama yang khusus membahas masalah tidur ini. Karena tidur itu adalah merupakan sesuatu yang ada pada diri kita sehari-hari. Para muhibbin rahimakumullah, bahkan Imam Ghazali di dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, beliau memasukkan tidur itu adalah bagian daripada aurad, bagian daripada wirdul lail, wirid di malam hari. Artinya termasuk wirid di malam hari adalah an-naum, tidur. Nah, dari segi tubuh jasmani kita, tidur ini sudah jelas mempunyai makna yang sangat besar. Orang yang tidak tidur mengakibatkan akan timbulnya berbagai macam kerusakan di dalam jasadnya, di dalam tubuhnya. Dan dari segi rohani, tidur ini adalah memberikan kepada kita isyarat bahwa kematian itu akan terjadi pasti, dan bangun tidur nanti adalah merupakan isyarat tentang hari berbangkitnya manusia. Itu salah satu daripada faidah atau hikmah yang ada di dalam tidur, untuk kita tafakur bahwa tidur itu adalah pelajaran dari Allah kepada kita, menambah keimanan kita kepada Allah tentang kematian dan hari berbangkit sesudahnya. Nah, para muhibbin rahimakumullah, menurut hukum syara atau fikih, tidur ini bermacam-macam hukumnya. Ada tidur itu hukumnya sunat. Tidur yang sunat itu adalah tidur yang bertata krama, tidur yang beradab. Ada tidur itu yang hukumnya makruh,
tidur sesudah asar atau sesudah sembahyang subuh. Ada tidur itu hukumnya haram. Tidur yang hukumnya haram ini adalah tidur sesudah masuk waktu salat, sedangkan tidak ada keyakinan terbangun sebelum habis waktu salat. Misalnya orang sudah bang zuhur guring, sudah tahu pada zuhur guring, padahal kada yakin kena bangunnya pukul 2 atau pukul 3, bisa tak pukul 5. Nah, limpat artinya zuhur karena belum sembahyang. Nah, tidur itu adalah diharamkan. Nah, ada pula tidur itu yang diwajibkan. Tidur yang diwajibkan itu adalah orang yang sudah sedemikian rupa menahan tidur karena ada urusan-urusan, karena ada berbagai macam pekerjaan, lalu dia tahan tidurnya yang mengakibatkan kepada kerusakan tubuhnya. Nah, ini diharamkan. Diwajibkan tidur. Artinya kalau kita sudah bekerja demikian masalah-masalah, terutama urusan-urusan duniawi, di mana sampai saatnya kita tidur, jamnya jam tidur, kita paksa untuk menyelesaikan urusan-urusan duniawi ini. Dan kita sudah tahu akibatnya akan membuat tubuh kita sengsara, akan tubuh kita binasa. Nah, pada saat itu kita mesti tidur, itu diwajibkan. Nah, para muhibbin rahimakumullah, di dalam sebuah hadis disebutkan yang artinya begitu kita hendak tidur, itu malaikat dan syaitan bersegera datang kepada kita. Malaikat membisikkan kepada kita, mulailah tidurmu dengan zikrullah. Syaitan membisikkan kepada kita, mulailah tidurmu dengan sesuatu yang tidak ada hubungannya dengan zikrullah. Nah, oleh karena itu banyak sekali hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbagai macam riwayat, berbagai macam bacaan-bacaan yang mesti kita baca sebelum tidur itu, yang tujuannya adalah agar waktu jaga kita, waktu bangun kita itu ditutup dengan tidur yang disertai dengan zikrullah subhanahu wa ta'ala. Qala Hudzaifah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama faqala bismikallahumma ahya wa amut. Ini paling pindik sudah bacaan hendak guring. Ini yang paling minimal. Bismikallahumma ahya wa amut. Di sini tulisannya amut berdahulu. Kalau di dalam azkar dan kitab-kitab lain bismikallahumma ahya wa amut. Wa idastaiqadha min manamihi, dan bila mana dia terjaga daripada tidurnya, bangun daripada tidurnya, qala, dia membaca Rasulullah itu, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ini hadis muttafaq alaihi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bacaan hendak tidur dan bangunnya itu merupakan bagian dari adab-adab, bagian dari tata kerama tidur. Dan untuk kesekian kalinya kita mendengar, beberapa kali sudah kita membaca kitab-kitab yang menerangkan tentang adabun naum, adabnya tidur itu. Nah, dengan harapan agar kita bisa mengamalkan. Supaya apa? Supaya tidur ini menjadi tidur ibadah. 4 jam tidur
4 jam dihitung ibadah. Kalau kita duduk membaca Quran 4 jam, kita kada tahan. Kalau kada singgerakan 4 jam baca Quran aja, bisa kada tahan itu. Tapi kalau kita guring 8 jam bisa tahan. Apalagi bulan puasa. Nah, waktu 8 jam ini alangkah mulianya kalau tidur kita itu tercatat sebagai tidur yang ibadah. Nah, tidur yang menjadikan pahala. Nah, oleh karena itu para ulama dalam berbagai macam kitab mereka selalu menerangkan bagaimana tidur itu yang dapat pahala. Bagaimana tidur yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan bahwa salah satu yang mesti dilakukan sebelum tidur itu adalah taharah, bersuci. Nah, bersuci. Orang yang tidurnya ini dalam keadaan suci, ini akan mengisyaratkan bahwa nanti dia matinya pun dalam keadaan suci. Nah, arahnya ke sana. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza nama ala taharatin zakiran Allah Ta'ala yuqtadu musalliyan wa yadkhulu fi syi'arihi malak." Apabila tidur seorang hamba itu dalam keadaan suci dan tidurnya itu dimulai dengan zikir. Tadi misalnya kita bersuci, artinya kada batal wudu, kita beraba bismikallahumma ahya wa amut, guring. Nah, ditulislah kita musalliya, orang yang sembahyang. Nah, ditulis orang sembahyang. Orang yang tidurnya itu berwudu dan ditutup tadi bangunnya itu atau dimulai tidurnya itu dengan bismikallahumma ahya wa amut contohnya, maka yuktabu musalliya, dia ditulis sebagai orang yang sembahyang. Guring tapi dapat pahala sembahyang. Dan masuk di dalam selimutnya atau dalam kelambunya malaikat yang selalu mendoakan kepada Allah, Allahumma ghfirlahu, Allahumma rahamhu, ya Allah ampuni ini orang, ya Allah sayangi ini orang. Nah, itu pentingnya tidur itu berwudu sebelumnya dan ada zikir sebelum tidur itu. Nah, yang kedua, ayam wal qiyam la ibadah inda tayaqquzi. Ini kalau kita tidur, sebelum tidur kita tadi melakukan suci, bacaan, dan kita ada niat kayaknya bangun guring ini hendak beribadah. Amunnya bangun tengah malam hendak tahajud, amunnya bangun siang ada ibadah apa yang kita laksanakan. Jadi sebelum kita tidur itu kita niatkan itu. Nah, dengan adanya niat itu kita sudah masuk dicatat oleh Allah sebagai orang yang tahajud. Nah, jadi kita guring, kita berniat aku membangun kayaknya pukul 2 nah sembahyang tahajud. Sekalinya bangun orang bang subuh, tetap dicatat sebagai orang yang tahajud pada jam 2 itu, karena sudah ada niatnya. Yang ketiga yang perlu kita perhatikan adalah ayyusia, bahwa dia berwasiat. Artinya sebelum kita tidur itu kita sudah ada punya wasiat.
wasiat yang dimaksud di sini? Artinya memberitahu kepada keluarga apa-apa yang berkaitan dengan diri kita dan harta-harta yang ada di tangan kita. Yang paling utama wasiat itu artinya kita memberitahu, umpamanya bini lawan bini atau siapa lawan siapa, amunnya kan diberitahu ada catatan, nah bahwa aku ada hutang lawan si Fulan sekian. Ini yang perlu. Aku ada hutang lawan si Fulan sekian. Si Fulan ada hutang lawan aku sekian. Harta benda di rumah ini nang sepeda motor itu pinjaman ampun orang. Sepeda motor nang sebuahnya kreditan lagi 2 tahun. Supaya nang ditinggalkan ini tahu. Nang ditinggalkan ini tahu. Kalau kita andai kata kita habis umur pada waktu itu, orang kada sulit lagi. Orang kada jadi masalah lagi karena sudah jelas ada kita uraikan. Nah itu yang dimaksud wasiat sebelum tidur ini. Artinya kalau kada ada perubahan, ya kada perlu ada wasiat, cukup 1 kali wasiat. Misalnya hari ini keadaannya seperti semalam aja, kada ada perubahan, kada perlu ada wasiat. Misal isuknya ada orang menitip barang lawan kita, nah itu perlu tambahan. Nah hari ini umpamanya ada orang menandak barang tuh barang orang itu lain barang kita. Nah ini maksudnya supaya kita mati itu masuk kubur kada membawa sesuatu yang bukan punya kita. Nah itu yang dimaksud bahwa sebelum tidur itu hendaknya berwasiat. Nah para muhibbin rahimakumullah, Imam Al-Ghazali mengatakan فَإِنَّ مَنْ مَاتَ مِنْ غَيْرِ وَصِيَّةٍ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُ فِي الْكَلَامِ فِي الْبَرْزَخِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ يَتَزَاوَلُهُ الْأَمْوَاتُ وَيَتَحَدَّثُونَ وَهُوَ لَا يَتَكَلَّمُ. Orang yang mati tidak ada punya wasiat itu, dia tidak bisa berkata-kata di alam barzakh sampai hari kiamat. Orang ini mati kada ada bertinggal wasiat. Padahal banyak masalah yang dihadapinya. Ada hutang ini, ada hutang itu, ada ampun orang, ada pinjaman, ada macam-macam. Kada ada keterangannya diisi, kada ada wasiatnya. Mati. Nah, inya ini di alam kubur tidak diberi izin untuk berbicara sampai hari kiamat. Dan waktu kawan-kawan kubur ini mailangi inya di dalam kubur itu, kada kau menjawab. Kan diceritakan bahwa kalau kita mati itu di dalam kubur itu diilangi oleh tetangga-tetangga kubur itu. Nyaman aku nih kayak apa si Fulan wah ini di mana si harta jaka. Lawas kada bertahun 20 tahun mati. Masih hidup aja kayaknya di mana merantau kah atau berapa ekor anaknya. Nah, betakon bila orang ini kada berwasiat ini bisu kada kau menjawab. Lam yu'dan lahu fil kalam bil barzakh ila yaumil qiyamah. Yang keempat lagi adabnya itu yang perlu ayatuba min kulli dzambin, bahwa dia tobat dari dosa. Nah, waktu hendak guring itu tobat dahulu. Artinya dalam hati kita kada ada lagi hendak berniat melakukan dosa. Kada ada lagi dalam hati kita hendak guring itu membawa kebencian kepada seseorang. Kada ada hendak guring itu membawa dendam terhadap seseorang. Jadi kita guring dalam keadaan bersih. Nah, apabila kita melakukan demikian, itu akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itu beberapa hal yang utama yang dilakukan pada waktu kita hendak tidur. Wa idza staiqadha, bila kita sudah bangun daripada tidur kita mengucapkan kalimat ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita kembali sesudah Dia matikan kita.
Nah, guring itu diumpamakan seperti mati. Wa ilaihin nusyur, dan kita kepadanya lah kembali dibangkit. Muttafaq alaihi. Wa an Nabi Mas'ud al-Ansari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man qara'al ayataini min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatahu. Muttafaq alaihi. Barang siapa yang membaca 2 ayat akhir surah Baqarah pada malam hari, artinya hendak guring itu, membaca 2 ayat ujung surah Baqarah, mulai Amanar Rasul sampai habis surat Baqarah, maka 2 ayat itu kafatahu, mencukupkan akan dia daripada gangguan-gangguan yang tidak baik, terutama dari gangguan sihir. Karena kita waktu guring itu kita lupa kepada Allah, itu mudah kita kena sihir. Kalau ada orang yang menyihir kita, itu kena. Nah, tapi kalau kita sebelum guring itu bacaan, apalagi bersuci, apalagi bacaan yang dibaca sesuai petunjuk Nabi ini, 2 ayat akhir surah Baqarah, maka dijamin kita guring itu bangun dalam keadaan kada disihir orang, kada diganggu oleh jin dan lain-lainnya. Man qara'al ayataini min akhir suratil Baqarah fi lailatin kafatahu, mencukupkan itu 2 ayat akan dia. Muttafaq alaih. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza awa ila firashihi kulla lailatin jama'a kaffaihi thumma nafasa fihima faqara'a fihima qul huwallahu ahad wa qul a'udzu birabbil falaq wa qul a'udzu birabbin nas thumma yamsahu bihima mastata'a min jasadihi yabda'u bihima ala ra'sihi wa wajhihi yaf'alu dzalika 3 marrat. Muttafaq alaihi. Siti Aisyah radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mana ke tempat tidur beliau hendak guring, tiap-tiap malam Sidin mengumpulkan 2 telapak tangan, kayak hendak berdoa tuh, nah, dihimpunkan. Sudah dikumpulkan 2 telapak tangan kayak ini, hanya ditiup oleh Nabi kita, ditiup. Bacakan Sidin qul huwallahu ahad sekali, Falaq sekali, surat An-Nas sekali, hanya sapuakan ke seluruh tubuh, mulai kepala, muha, selanjutnya kemana sampainya tangan. Nah, Sidin lakukan itu, ujar Aisyah, setiap malam, yang mana pada giliran Siti Aisyah. Nah, ini pun juga kegunaannya adalah untuk menolak diri daripada kejahatan-kejahatan orang-orang yang jahat, seperti sihir, parang maya, jar kita perbuatan orang yang kada baik. Nah, terhindar dengan demikian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi itulah sedikit tentang berkaitan dengan masalah tidur ini, adab-adabnya nang mana nang kawa kita gawi, nah kita gawi itu. Nang mana nang kita belum kawa menggawi, itu diusahakan kita laksanakan supaya tadi guring kita itu menjadi guring nang bernilai ibadah. Supaya guring ngarannya tapi sembahyang nilainya. Nah, ngarannya guring tapi sembahyang, yaitu guring kita baudu dan bacaan zikir, apapun zikirnya, seperti zikir bismikallahumma ahya wa amut tadi, guring kita. Nah, maka guring kita itu selamat sudah, guring yang menjadi nilai pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian at-targhib bil khusyu' fis shalah wa fi itmami arkaniha. Diberitahukan kepada jamaah sekalian bahwa insya Allah kita pada malam Selasa yang akan datang dan malam Rabunya di Balangan, 2 malam itu kita akan melaksanakan haul
Al-Faqihul Muqaddam Al-Habib Muhammad bin Ali Bahlawi, dengan harapan, dengan niat agar kita sabarataan mendapat rahmat, mendapat syafaat. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله نستغفر الله لا إله إلا الله ونتوب إلى الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيا أيها الرجل منهم شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم